Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 20 dan 21 yang berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tradisi mudik di negeri kita sering jadi ajang untuk keberhasilan di perantauan. Namun kepulangan Naomi ke kampung halamannya sungguh tragis. Saat ia keluar, ia pergi merantau dengan suami dan kedua anak laki-lakinya. Namun saat ia kembali, hanya dengan salah seorang menantunya, yaitu Rut. Sebagai janda, tak banyak kemungkinan yang terbuka bagi sang mertua dan menantunya untuk menghidupi diri mereka sendiri. Namun kedatangan mereka pas saat dimulainya panen jelai, seolah memperlihatkan dimulainya juga kehidupan baru mereka di tanah itu. Masa yang tepat itu bagai memperlihatkan providensi atau pemeliharaan Allah atas mereka. Mengapa? Karena ada aturan di dalam masyarakat Israel agar orang tidak memanen sampai habis, sebab sisanya adalah bagian orang miskin dan orang asing. Bahkan, jika seorang pemilik ladang ketinggalan berkas jelai, ia dilarang untuk mengambilnya kembali. Dengan bermodalkan aturan ini, Rut berinisiatif pergi memungut bulir jelai yang tersisa. Tanpa seorang pria dalam keluarga mereka, Rut merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan mertuanya. Ladang yang dituju Rut ternyata milik Boas, keluarga Naomi dari pihak suaminya. Kehadiran Rut di ladang itu menarik perhatian Boas yang ternyata sudah mendengar kisah Rut. Maka karena kasih Rut kepada mertuanya serta imannya kepada Allah Israel, membuat Boas menaruh belas kasihan kepada Rut. Itulah sebabnya Rut mendapat perlakuan istimewa dari Boas. Naomi yang mendengarkan laporan Rut lalu memuji Tuhan. Sungguh berbeda dengan Naomi yang sebelumnya berkata,
Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya, mulai saat itu, Naomi akan menyaksikan bagaimana Allah membukakan kehendak-Nya satu persatu, sehingga ia dapat melihat bagaimana segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah yang memelihara hidup Rut dan Naomi adalah Allah yang sama yang memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, mari tetap percaya dan arahkan pandangan iman kita kepada Tuhan. Teruslah bersandar pada pemeliharaan Tuhan, meskipun mungkin kita pernah mengeluarkan perkataan keluhan tentang segala kepahitan hidup di masa lalu. Namun Ia adalah Tuhan yang memahami hidup kita. Asal kita tetap berserah kepada-Nya dan terus mengasihi Tuhan, maka Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Satu persatu pintu berkat pasti akan dibukakannya bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita melihat kisah Naomi dan Rut adalah pengingat bahwa dalam kepedihan yang terdalam sekalipun, tangan Tuhan tetap bekerja di balik layar kehidupan kita. Naomi pernah merasa bahwa hidupnya hancur, bahwa Tuhan telah meninggalkannya, dan bahwa ia kembali ke tanah kelahirannya dengan tangan kosong. Namun kenyataannya, di balik kepahitan yang ia rasakan, Tuhan sedang menyusun sebuah rencana yang indah, sebuah pemulihan yang perlahan tapi pasti dinyatakan dalam hidupnya. Keberadaan Rut di sisinya, pertemuan dengan Boas, dan musim panen yang baru bukanlah kebetulan. Itu semua adalah bagian dari penyertaan Tuhan yang setia. Kisah ini mengajar kita bahwa meskipun hidup kita tampak kosong dan gelap sekarang, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia mampu mengubah marah atau kepahitan menjadi Naomi atau kesenangan bila kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Lebih dari itu, pemeliharaan Allah seringkali tidak hadir secara ajaib atau spektakuler, tetapi melalui cara-cara sederhana dan langkah iman yang setia. Rut tidak pernah duduk pasrah. Ia melangkah dengan iman dan keberanian, dan di sanalah Tuhan bekerja, menyatakan kasih dan pemeliharaannya. Seringkali, pemulihan dari Tuhan dimulai ketika kita tetap memilih untuk setia, meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Ketika kita tetap mengasihi dan berserah kepada Tuhan dalam setiap kepahitan, maka perlahan kita akan melihat bahwa semua peristiwa dalam hidup kita bukan sia-sia, melainkan dijalin menjadi bagian dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar dan mulia. Maka jangan menyerah, sekalipun hari ini terasa berat dan menyakitkan. Tuhan yang memulihkan Naomi adalah Tuhan yang sama yang akan memulihkan hidup kita juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan kekal. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini.
Melalui firman-Mu hari ini, kami tahu bahwa Engkau mengenal setiap kepahitan, air mata, dan beban yang kami bawa. Namun Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Seperti Naomi dan Ruth, ajarilah kami untuk tetap percaya dan melangkah dengan iman. Meskipun hidup kami terasa kosong dan gelap, kami percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan, mengisi kekosongan kami, dan membukakan pintu-pintu berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Ya Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.